Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan saya Supardi, calon guru penggerak Angkatan 10 asal Kota Makassar. Ingin memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan 4, modul 1.4, yaitu budaya positif. Pada jurnal refleksi Dwi Mingguan tersebut, saya ingin menggunakan model jurnal refleksi 4F, yaitu dengan langkah-langkah. Yang pertama, facts atau peristiwa. Yang kedua, feelings atau perasaan. Yang ketiga, finding atau pembelajaran. Dan yang keempat, future atau penerapan. Yang pertama, facts atau peristiwa. Ceritakanlah pengalaman Anda mengikuti pembelajaran pada minggu ini atau pada saat menerapkan aksi nyata ke dalam kelas. Apa hal baik yang saya alami dalam proses tersebut? Ceritakan juga hambatan atau kesulitan Anda selama proses pembelajaran pada minggu ini. Apa yang saya lakukan dalam mengatasi kendala tersebut? Yang pertama, facts atau peristiwa. Mulai dari diri. Awal kegiatan pembelajaran pada modul 1.4 tersebut yaitu mulai dari diri. Pada kegiatan pembelajaran tersebut yaitu belajar mandiri melalui LMS. Pada kegiatan pembelajaran tersebut, saya mendapatkan pelajaran baru tentang bagaimana memahami pentingnya budaya positif dan bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, eksplorasi konsep. Pada kegiatan eksplorasi konsep, kami diajak untuk mengeksplorasi bagian-bagian yang akan dipelajari mengenai budaya positif. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pada bagian tersebut, kami memperdalam pemahaman mengenai teori kontrol Dr. William Gesser. Kemudian mempelajari bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol Stephen R. Covey. Memahami makna disiplin, kemudian kami melanjutkan ke nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi, dan terakhir saya mengerjakan tugas-tugas mulai dari tugas 2.11 sampai tugas 2.16. Selanjutnya ialah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Pada bagian ini, kami mempelajari dan memahami tentang 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian melanjutkan mengerjakan tugas 2.21 sampai tugas 2.26. Selanjutnya, menjawab pertanyaan reflektif. Kemudian, melanjutkan mengeksplorasi restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mengerjakan tugas mandiri dan mengerjakan tugas reflektif 2. Dan melanjutkan pelajaran tentang dihukum oleh penghargaan dan mengerjakan tugas 2.27. Dan kemudian yang terakhir, memahami tentang restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Selanjutnya, peristiwa pada keyakinan kelas. Pada materi tersebut, diawali dengan menjawab pertanyaan terkait pilihan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Selanjutnya, kami membuat poster tentang keyakinan kelas. Setelah itu, dilanjutkan mengerjakan tugas dengan menuliskan jawaban keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju pada kolom jawaban yang telah disediakan. Kemudian melanjutkan pemahaman tentang prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas, dan yang terakhir mengerjakan tugas mandiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada pembelajaran tersebut, kami memahami materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Melalui tayangan video pembelajaran, selanjutnya menjawab pertanyaan pemantik
melalui kolom komentar. Dan selanjutnya mengerjakan tugas mandiri. Kemudian kami membaca dan memahami tentang dunia berkualitas, dan yang terakhir yaitu mengerjakan tugas 2.4. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Di awal pembelajaran tersebut, kami menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan. Selanjutnya, kami mengeksplorasi pemahaman tentang 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir kami kerjakan yaitu mengerjakan tugas mandiri. Selanjutnya, kerja kelompok, presentase, dan diskusi. Pada kegiatan kerja kelompok, kami bersama-sama 3 orang dari kelompok 1, dan adapun anggota kelompoknya yaitu Ibu Nur Sapria, Ibu Masita, dan saya sendiri, Supardi. Melakukan kerja kelompok secara berkolaborasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, dan bertukar pikiran terkait topik yang diberikan oleh fasilitator, yaitu menentukan langkah-langkah restitusi dan melakukan refleksi dari 4 kasus yang diberikan oleh tiap-tiap kelompok. Setelah itu, pada pertemuan berikutnya, kami melakukan presentasi hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok. Hambatan atau kendala yang saya alami selama proses pembelajaran yaitu dalam menerapkan budaya positif di sekolah butuh proses dan waktu. Cara saya untuk mengatasi hambatan atau kesulitan tersebut yaitu dengan cara menerapkan langkah segitiga restitusi, menyebarkan pemahaman tentang budaya positif kepada rekan sejawat, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang kedua, feelings atau perasaan. Bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Apa yang Anda rasakan ketika menerapkan aksi nyata ke dalam kelas? Ceritakan hal yang membuat Anda memiliki perasaan tersebut. Feelings atau perasaan. Yang pertama, perasaan saya selama pembelajaran berlangsung. Perasaan saya sangat antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran karena kegiatan pembelajaran tersebut banyak tugas mandiri dan banyak memberikan ruang untuk menuangkan ide-ide tentang disiplin positif. Yang kedua, perasaan ketika menerapkan aksi nyata di kelas. Perasaan saya selama menerapkan aksi nyata di kelas yaitu sangat senang karena selama mempelajari modul tersebut ternyata banyak hal baru yang saya rasakan terkait cara menerapkan disiplin positif bagi murid. Yang ketiga, hal yang membuat saya merasakannya. Hal yang membuat saya merasakannya yaitu karena saya memperoleh pengetahuan terkait tahapan restitusi, sehingga murid bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? Selanjutnya, yang ketiga, yaitu findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dari proses ini yaitu terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta 5 posisi kontrol. Hal baru yang saya ketahui dari diri saya yaitu dalam menanamkan budaya positif bagi murid, tidak dengan melakukan perintah, tetapi dengan melalui tahapan restitusi atau mengenali kebutuhan murid. Yang terakhir yaitu future atau penerapan. Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan? Apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Adapun yang bisa saya lakukan lebih baik ke depannya,
yaitu ketika murid melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Maka yang perlu saya lakukan adalah dengan mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi oleh murid tersebut, kemudian melakukan langkah-langkah restitusi agar murid tersebut menjadi orang yang bertanggung jawab, disiplin, serta menghargai dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Kesimpulan pada jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4 tersebut yaitu budaya positif sangat penting untuk kita tanamkan bagi murid. Dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi, agar murid bisa menghargai nilai-nilai kebajikan dalam dirinya dan bisa tergerak untuk melakukan disiplin positif bukan karena adanya hukuman, penghargaan, pujian, ataupun paksaan dari orang lain. Akan tetapi, mereka menghargai tanggung jawab, menghargai dirinya sendiri, dan menghargai orang lain. Sekian pemaparan dari saya terkait Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.